Awalnya kaget Pak, karena beda seperti kampus lainnya. Selain STMA Trisakti, Bapak punya saingan nggak sih Pak untuk sekolah tinggi lain Pak kira-kira? Halo, kembali lagi bersama saya Fahri Wibowo di Sentana Academy Podcast. Sentana Academy Podcast hadir sebagai jembatan menyampaikan wawasan, membongkar mitos, dan membuka pintu profesi serta peluang di dunia asuransi dengan bahasa yang ringan, santai, dan solutif. Gitu. Kenapa Sentana Academy Podcast? Karena di Indonesia untuk kebutuhan perlindungan finansial, literasinya khususnya untuk asuransi ini masih tertinggal jauh dan rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami apa itu manfaat polis, perbedaan asuransi syariah dan konvensional, hingga cara klaim yang benar. Nah, situasi di Indonesia, penetrasi pasar asuransi dengan berbanding dengan PDB-nya itu masih di bawah 3% teman-teman. Sedangkan sebagai perbandingan, di negara-negara tetangga kita seperti Malaysia itu 5% ke atas, Singapura itu 7% ke atas, bahkan Jepang itu 10% ke atas. Sehingga penetrasi yang rendah ini menjadi peluang yang besar untuk pertumbuhan bisnis asuransi. Di mana ketika bisnis asuransi ini bertumbuh, tentu dibutuhkan banyak sekali sumber daya manusia yang ekspertis di industri asuransi. Nah, dibutuhkan lembaga pendidikan, sekolah ya, di mana asuransi bisa menjadi salah satu mata pelajaran, atau bahkan ada nggak sih sarjana asuransi. Nah, kita akan kupas tuntas di podcast kali ini. Oke, bersama kita telah hadir teman-teman, ada Pak Robidi. Selamat siang Pak Robidi. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fahri dan para pemirsa. Terima kasih. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Oh iya. Jadi teman-teman, Pak Robidi ini adalah Ketua Senat dari Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi ya Pak, Trisakti ya, atau disebut STMA Trisakti. Kemudian juga dosen, pengajar ya, dan praktisi juga ya Pak. Siap. Jadi akademis dan praktisi nih ya Pak. Insyaallah. Wah, luar biasa nih Bapak. Selain itu juga kalau saya lihat nih Bapak juga melakukan pelatihan ya, training ya di betul. lembaga Lembaga Pengembangan Manajemen Asuransi ya Pak. Siap. LPMA. LPMA, mantap sekali Pak Robidi. Selamat siang. Nah, siang, Pak. Teman-teman, nanti selain Pak Robidi juga akan ada 2 tamu lainnya, yaitu adalah mahasiswa di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti dan alumni dari Sekolah Tinggi Asuransi. Kita juga hadirkan nih salah satu mahasiswa berprestasi di STMA Trisakti ya. Halo Mbak Desi. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat Pak. Aduh, gimana nih Mbak Desi, berarti mahasiswa STMA Trisakti ya? Iya betul Bapak. Semester berapa? Semester 4 tahun ini Pak. Udah Semester mau UAS 4 iya. Oh, berarti tahun kedua lah ya? Iya betul Bapak. Nah, Pak Robidi, saya masuk ke Bapak nih Pak. Siap. Nah, kalau boleh tahu Pak, ini sejak kapan sih Pak ada sekolah khusus asuransi gitu Pak? Ini kok bisa gitu ya Pak ada sekolah khusus asuransi? Kira-kira gimana tuh Pak sejarah dan awalnya tuh Pak? Iya, baik. Terima kasih Mas Fahri sebelumnya atas undangannya dan kesempatan kami secara pribadi dan dari Sekolah Tinggi Manajemen Trisakti. Betul Pak, jadi untuk lembaga yang khusus insurans itu memang pionirnya kami. Dari STMA Trisakti ini dulu namanya Akastri Pak. Akastri, Akademi Asuransi Trisakti, masih itu program tahun berapa tuh Pak? Itu kita berdirinya di tanggal 10 April tahun 1984 Pak. Oh, dari 84 sudah Pak? Ada. Oke. Nah, yang Akastri itu saya kira alumninya udah tersebar di Indonesia asuransi ini Pak. Ternyata sudah lama ya Pak? Sudah, berarti 49 ya. 49, iya 49 tahun berarti sudah ada ya Pak. Betul. Oke. Jadi dulu kita programnya masih Diploma 3, setelah itu berubah bentuk menjadi sekolah tinggi pada tahun 2003, maka kita menyelenggarakan program sarjana Pak. Ada S1, program S1. Oh, ada S1. Itu dari kapan Pak ada S1-nya Pak? Tahun 2003. 2003 ya, ada S1 untuk manajemen asuransi. Gelarnya apa Pak kalau boleh tahu Pak? Iya, jadi kalau yang Akastri kemarin tuh sebelumnya tuh kita ada program Diploma 3 Asuransi Jiwa dan D3 Asuransi Kerugian. Itu gelarnya Ahli Madya Pak. Oh, ahli madya asuransi jiwa, ahli madya asuransi kerugian. Saya kira pemirsa yang dari alumni Akastri ini sangat familiar tuh dengan gelar AMB ASK
AMD ASC. AMD ASK itu asuransi kerugian, AMD ASC asuransi jiwa. Oh, Setelah itu gitu. begitu menjadi sekolah tinggi, program S1 menjadi SM Pak, gelarnya sarjana manajemen. Oh, sarjana manajemen. Manajemen, betul. Nah, itu Dan sebentar Pak, tambahan alhamdulillah di tahun 2021 ya, 2022 itu kita ada buka program S2 juga Pak. Ada 2021-2022 buka S2. Ada S2-nya, Magister Manajemen Pak. Magister Manajemen. Betul. Nah, tadi kalau program-program itu jurusan gitu ya Pak? Kalau Betul. Prodi ya. Jadi ada prodi tetap Pak, ada prodi Diploma 3, program sarjana dan program pasca sarjana. Oh, dan ada program pasca sarjana Ada, ya Pak. ya. Nah, yang ngebedain SMA Trisakti dengan kampus manajemen lainnya apa tuh ya Pak? Iya, ya tadi Pak. Jadi ada spesifikasi Pak, khususan kita nih. Jadi keahlian. Insuran kan orang kan kadang-kadang belum semua mengenal, belum semua tahu ya, tentang pendidikan asuransi. Jadi kita lebih kepada sifatnya spesifik nih Pak, khusus ya. Jadi ada kekhususan nih. Tidak kalau misalkan kalau hukum, ekonomi, teknik kan biasa itu. Oh, ya udah banyak lah ya Pak. Udah banyak. Ya, kalau insuran kan orang masih bertanya-tanya, malah image awal orang kan sekolah asuransi mau jadi agen kan gitu. Padahal ya kita manajemen juga, manajemen asuransi. Jadi kalau orang kan banyak kenal asuransi itu agent gitu ya Pak, atau jualan. Ternyata nggak cuma itu ya Pak. Oh, untuk manajerial juga buktinya alumni kita kan sekarang banyak tersebar, banyak jadi manajer, kepala divisi, malah sudah menapi beberapa posisi puncak Pak, top up di asuransi. Itu sebagai dirut, sebagai direktur, itu udah banyak Pak. Oh, sudah banyak ya Pak. Banyak, betul, alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Robidi di SMA Trisakti itu sudah dari tahun berapa nih Pak? Nah, ya saya sedikit ya. Jadi background saya kebetulan pendidikan di Fakultas Hukum Trisakti, lulus tahun masuk 88, lulus 93. 2 tahun sempat di kantor lawyer, mungkin fashion saya sebagai pengajar kali ya. Jadi 96 saya kembali ke pendidikan di Akastri itu Pak, masuk 96. Sampai saat ini berarti tahun depan hampir 30 tahun Pak. Saya di luar biasa dunia ya Pak. Pendidikan khususnya di SMA Trisakti ini berarti sudah 30 tahun. Bapak jadi akademisi di asuransi itu hampir 30 tahun Iya, ya? betul. Dari 96 Pak, dari 96. Nah, sepanjang 30 tahun ini Pak, perbedaan apa yang paling kelihatan gitu Pak? Apakah dari sisi jumlah mahasiswa atau apa Pak dalam 30 tahun terakhir Pak? Iya, yang pasti yang pertama kan sekarang sudah mulai dikenal lah dengan asuransi, karena kita juga melakukan promosi ke sekolah, ke industri, ke mana-mana lah. Artinya yang pertama dampaknya orang sudah melihat ada kebutuhan tenaga asuransi yang diperlukan di Indonesia ini, karena salah satu penopang daripada bisnis atau ekonomi Indonesia ini kan salah satunya kan insuran. Jadi artinya ada mulai melek asuransi gitu. Orang mulai melek asuransi lah ya Pak. Asuransi. Tidak hanya industri tapi pendidikannya juga udah mulai dilirik gitu. Itu kira-kira mulai dari kapan tuh Pak? Kan Bapak 30 tahun nih Pak. Pas 10 Iya. tahun lalu, 5 tahun lalu gitu Pak. Orang sebenarnya sih pas mulai ada program S1 ya, begitu ada S1 2003 tadi ya, tahun 2000-an udah mulai lah tahu kebutuhan, karena kan salah satu mungkin kebutuhan pengembangan SDM di industri ya kan harus sarjana mungkin. Nah, awalnya kan emang awalnya tuh di asuransi kan banyak mahasiswa yang dari internal pegawai gitu loh. Dan juga sifatnya itu untuk pemenuhan kebutuhan atau persyaratan yang ada di industri gitu. Berarti kan ini Bapak Sekolah Tinggi Manajemen khusus asuransi ini kan. Nah, ketika lulusannya tuh langsung terserap gak sih Pak sama industri Pak, atau masih ada setahun 2 tahun masih bolak-balik legalisir atau gimana tuh Pak? Ya, terima kasih Pak. Betul Pak, dalam prakteknya yang saya udah alamin hampir 30 tahun ini, karena tadi saya bilang spesifik, jadi kan tidak banyak nih, lulusnya tidak banyak. Oh, lulusannya tidak banyak. Ya, jadi kesempatan untuk di dunia kerja kan luas gitu loh. Karena sedikit, jadi peluangnya kemudian ya dunia kerjanya sangat terbuka, sehingga sangat sekali mudah
mencari kerja, dan terus terang hampir pada saat di semester akhir mahasiswa kita itu udah kerja tuh Pak, biasa udah pada kerja di jadi industri. teman-teman nih pada kerja, yang sudah kuliah di SMA bahkan belum lulus sudah pada diserap ya Pak. Betul. Karena lapangan kerjanya masih luas ya, dan lulusannya Betul. tadi masih terbatas gitu ya Pak. Oke. Makanya kalau pas wisuda tuh di buku wisuda kita hampir di identitasnya itu udah bekerja tuh Pak. Oh, statusnya udah bekerja. Udah bekerja. Wah, luar biasa Iya. nih SMA. Siap. Gimana pengalaman kuliah di SMA tuh? Boleh cerita sedikit nggak? Pengalamannya sebenarnya tuh awalnya kaget Pak, karena beda seperti kampus lainnya. Kalau di kampus lainnya itu kan kebanyakan itu cuma ya udah belajar di kampus gitu doang kan Pak. Oh, berarti di SMA nggak belajar ya? Belajar dong Pak. Tetap belajar. Cuma bedanya itu kalau misalnya di SMA kita tuh bisa praktek kerja langsung Pak. Oh. Nah itu yang membedakan sih. Jadi kebanyakan itu lulusannya itu emang udah pada paham akan dunia real life kerjanya gitu loh Pak, karena ya dari mahasiswanya saat jadi mahasiswa itu udah mulai bekerja, terus waktunya juga fleksibel untuk bekerja dan magang seperti itu. Oh, kalau Mbak Desi ini D3 atau di S1-nya? Aku D3 Bapak. Oh, D3. Nah, yang dipelajarin tuh apa sih di situ Pak? Materinya apakah sama kayak ada matematika atau ada pelajaran khusus, apa sih yang membedakan belajar di asuransi itu? Kalau menurut saya pribadi ada Pak, di beberapa semester matematika, akuntansi itu ada, cuma sebagai pengantarnya saja. Tapi lebih fokus ya seperti jurusannya juga asuransi Pak. Jadi kebanyakan itu prodi-prodinya tentang asuransi, seperti produk-produk asuransi, terus cara klaim gimana, underwriting dan lain-lain, seperti itu sih Pak. Oke, kalau underwriting apa tuh? Kayaknya banyak orang asing nih dengan kata underwriting nih Mbak Desi. Apa sih Mbak Desi underwriting tuh Mbak? Kalau underwriting itu sebagai kayak menilai risiko Pak. Jadi risiko yang ada itu tuh dinilai, terus biasanya di perusahaan-perusahaan itu untuk menentukan premi. Oh, oke. Ini tambah asing lagi nih, ada kata premi nih Mbak Desi. Gak apa-apa Pak Robidi ya, sambil dites nih mahasiswanya Ini nih Pak. kebetulan mahasiswa saya nih Pak. Oh gitu ya, menurut Bapak, mantap. Boleh? Tapi lulusnya bagus kemarin kan? Oh, alhamdulillah. Jadi kalau premi itu apa Mbak Des? Tadi kan kita tahu underwriting itu menilai risiko gitu ya, Iya, betul, Bapak. untuk menentukan premi. Nah, premi itu apa Mbak Des? Pasti orang-orang awam tuh pada belum tahu ya Pak yang namanya premi. Nah, jadi aku jelasin dulu ya Pak. Premi itu seperti membayarkan iuran ke perusahaan asuransi. Jadi istilahnya itu kayak transfer risiko Pak. Ketika kita si nasabah ini sudah membayarkan premi ke perusahaan asuransi, otomatis risiko yang ada di nasabah akan ditransfer ke perusahaan asuransi itu. Jadi kayak membayar iuran aja sih Pak. Oke. Nah, kalau selama Mbak Desi kuliah nih, mata kuliah yang paling menarik atau pengalaman paling menarik apa nih Mbak di SMA? Mata kuliah yang menarik ya Pak, menurut aku sih mungkin produk-produk asuransi ya Pak. Soalnya di situ tuh dijelasin produk-produk apa aja sih yang ada di dunia asuransi, dan ternyata tuh banyak loh produk-produk yang sesuai. Jadi misal orang yang berpendapatan menengah ke bawah itu pasti mereka mikir, saya tidak punya yang namanya uang untuk membayar asuransi. Padahal banyak loh produk-produk asuransi yang emang dikhususkan untuk orang berpenghasilan rendah seperti itu Pak. Jadi bener-bener banyak produk asuransi yang jadi kita tinggal milih aja mana sih yang sesuai dengan kebutuhan kita, mana yang sesuai dengan budget kita dan lain-lain. Itu sih yang saya suka dari matkul itu. Jadi biasanya apa sih Mbak yang disebut produk tuh ya Pak? Kan asuransi kita selama ini banyak kalau dikenal di masyarakat ya. Ini yang bayar bulanan, apa terus kalau dia meninggal. Selain itu sebenarnya ada produk apa lagi ya Mbak Des ya biasanya? Mungkin kalau misalnya untuk kita nih Pak mahasiswa, apalagi yang PP pulang pergi gitu kan Pak, itu lebih fokus ke personal accident sih Pak. Itu yang paling utama menurut personal accident itu kecelakaan maksudnya Iya ya? betul Bapak. Oh itu di cover sama asuransi Di tuh? cover Bapak. Oke, siap Mbak Desi. Nah, rencana setelah lulus nih Mbak, atau sambil kuliah sudah ada tawaran kah atau ada rencana lain kah gitu? Kalau sekarang sih saya magang ya Bapak di perusahaan Sentana Broker. Oke, Iya. oh magang di Sentana Broker Iya, ya, luar betul. biasa. Siap. Oke deh Mbak Desi, terima kasih banyak teman-teman. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Desi, banyak sekali produk-produk soal asuransi, terus mahasiswanya juga dapat pelajaran khusus, dan yang paling penting buat teman-teman sebelum selesai kuliah sudah dikontrak kerja dan sudah bisa langsung praktik di lembaga asuransinya begitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Desi. Nah, buat teman-teman yang mau
kuliah di SMA Trisakti, bisa langsung cekidot di flyernya. Ini bisa kita lihat. Oke teman-teman, ya tadi sudah dilihat dan dicatat ya, bisa langsung cekidot ke link yang ada di situ buat teman-teman yang berminat untuk kuliah di SMA Trisakti. Nah, teman-teman nih, kita juga sudah kehadiran alumni Sekolah Tinggi Asuransi nih Pak. Betul. Ya, ada Mas Fadil. Selamat siang Mas Fadil. Selamat siang Pak. Oke Mas Fadil, nanti kita ngobrol ya. Nah. Pak Robidi, kayak kembali lagi nih Pak ke Bapak nih. Kalau lihat data ya Pak, di OJK itu ada kurang lebih 158 atau 150-an lah perusahaan asuransi dengan ada asuransi jiwa, asuransi umum gitu ya Pak, dan ada perusahaan pendukung seperti Pialang Asuransi gitu ya Pak. Itu ada lebih dari 200 perusahaan Pak. Nah, kalau menurut Bapak nih Pak, tren industri asuransi saat ini seperti apa ya Pak? Iya Pak. Dengan tadi data yang Pak Fahri sampaikan, paling tidak kan potensi untuk di industri ini masih sangat besar Pak, sangat berkembang dengan tentunya kesiapan SDM-nya juga untuk menunjang ini. Jadi jangan sampai besarnya kuantitas dari tadi industri asuransinya tidak didukung oleh kesiapan SDM-nya yang bisa menunjang. Betul banget. Di SMA Trisakti ini ada dua pendidikan formal Pak. Ada pendidikan yang formal, non formal. Oh, ada dua Pak. Iya. Kalau yang formal itu kan sifatnya yang luarannya ijazah, pendidikan akademik. Yeah. Kita yang punya program Diploma 3, program S1 dan S2 itu yang formal. Oh, itu yang formal. Luarannya kan ijazah, dapat ijazah, wisuda. Nah, pendidikan non formalnya ada yang mungkin saya kira tidak asing lagi lah dengan saya, sudah hampir sekian tahun di LPMA ini dan sudah sering bekerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi karena pengembangan SDM-nya kan di melalui lembaga kami LPMA itu adalah program non formal yang luarannya ijazah dalam bentuk sertifikasi dalam pengembangan training, pelatihan, tutorial, sertifikasi. Jadi lebih kepada pengembangan SDM-nya Pak. Maka hubungan saya LPMA itu lebih kepada SDM, direksi, komisaris. Ya, jadi nilai plusnya saya di LPMA ini ada memperluas jaringan Pak. Jaringan dengan para praktisi asuransi karena dalam rangka tadi memenuhi kebutuhan SDM asuransi, kita harus juga dikembangkan dengan ketika pelatihannya sebagaimana dalam POJK terbaru dari OJK juga itu ada untuk pengembangan SDM tuh diwajibkan dengan dana 3,5% Pak dari industri. Baik, jadi teman-teman selain dari kuliah formal, jadi SMA Trisakti juga punya lembaga pengembangan manajemen asuransi di mana lembaga tersebut akan membuahkan sertifikat untuk SDM. Betul. Nah, saya masih tertarik nih Pak soal lembaga pendidikan manajemen asuransi ya Pak. Betul. Nah, salah satu contoh training atau sertifikasinya apa sih Pak? Ya, betul Pak. Jadi kita yang pastikan untuk pengenalan di industri asuransi pegawai dikenalkan dengan basic insurance. Jadi ada training topik basic insurance, basic kayak model pengenalan prinsip praktek asuransi, manajemen resiko, termasuk tadi yang produk-produk asuransi kan apa itu kendaraan bermotor, marine cargo, marine hull, termasuk mengenai klaim, underwriting. Nah, itu basic tuh Pak. Dipelajari itu Pak, sertifikasi dapat gelar lagi nggak sih Pak mereka Pak? Ya, tadi kalau yang basic kan sifatnya pengantar. Nah, kalau sertifikasi beda lagi tuh. Nanti ada LSP-nya. Lembaga sertifikasi profesi, ada TUK-nya, itu nanti luarannya dapat sertifikasi BNSP. Itu ada gelar. Itu yang ada gelarnya. Ada gelar. Jadi nanti Ibu Bapak rekan-rekan semua, kalau pendidikan formal itu kan gelarnya kan seperti sarjana manajemen, kemudian D3 kita ahli media KTR. Nah, kalau di sertifikasi itu ada gelar profesi nanti yang mungkin pernah dengar ada namanya untuk Menris ada KCRO, KRGP. Jadi banyak tuh. Makanya gelar kalau profesi, kita lihat orang-orang industri asuransi itu gelarnya bisa panjang-panjang ya Pak. Nah itu diperlukan Pak untuk kompetensi yang bersangkutan dengan semakin banyaknya gelar yang dia punya para profesi menunjukkan kompetensi dia memang sudah di bidang itu karena sudah terlegalitas gitu loh dengan adanya teruji lah ya Pak. Teruji dengan ada sertifikasi itu. Ada validasinya nih gelar profesinya. Betul. Baik, terima kasih Pak ya. Robidi. Nah, Mas Fadil. Nah,
Nah, Mas Fadil kalau boleh tahu lulus tahun berapa nih Mas Fadil dari Sekolah Tinggi Asuransi Mas Fadil? Kalau untuk di sekolah asuransi Pak, awalnya saya sama kayak sebelumnya Mbak Desi, saya D3 dulu Pak. Oke. Nah, D3 itu saya lulus tahun 2012. Oke. Lanjut, saya istirahat setahun ya Pak ya. Kemudian saya lanjut lagi di tahun 2014, lalu lulusnya di tahun 2015. 2015. Yes. Berarti sudah sarjana S1 untuk asuransi. Betul, tadi yang Pak Robi bilang SM, Sarjana Manajemen. Nah, sekarang bekerja di industri asuransi, Pak? Ya, betul. Oke, boleh tahu Pak kerja di mana, Mas? Saat ini saya bekerja di Sentana Mitra Kualitas Pak, insurance broker. Oh, insurance broker. Nah, kalau yang dipelajari nih, baik di D3 atau S1-nya, kepake nggak sih pas di pekerjaan, Pak? Gini kan banyak yang mengeluhkan, dulu gue kuliah belajar apa, kerjanya apa gitu, nggak related gitu. Nah, kalau di asuransi, begitu nggak sih Pak gitu? Kalau di kuliahnya di asuransi? Nah, iya. Ketika di kuliah gitu ya, itu benar kita belajar produk-produk asuransi. Itu kita membedah polis demi polis Pak. Kayak itu asuransi kendaraan bermotor, asuransi property risk, asuransi pengiriman barang gitu. Itu ada memang satu SKS kayak satu SKS di mana itu memang khusus untuk membedah-bedah polis. Gitu. Jadi di kuliah kita benar-benar paham tentang produk asuransi. Gitu, sehingga ketika kita terjun langsung ke dunia industrinya Pak ya, kita udah jadi karyawan atau apa, itu kita alhamdulillahnya sudah paham. Berarti terpakai lah ya, Sudah apa yang dipelajari ya, juga itu diterapkan di dunia kerjanya ya Pak. Iya. Nah, ketika lulus nih Mas, gampang nggak sih peluang karirnya atau cari, kan tadi kata Pak Robi ini peluangnya masih luas nih, kita tahu ya dari data segala macam, industri ini masih terus bertumbuh. Nah, ketika Mas Fadil lulus tuh, mudah nggak, atau sebelum lulus Mas udah ada juga bekerja gitu gimana? Ya, ketika saya lulus gitu ya, dapat gelar sarjana manajemen asuransi dan mau mengelamar ke pastinya di industri asuransi apa kayak di perusahaan asuransinya atau pihak asuransi itu, saya jujur cukup gampang Pak untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Berarti langsung bekerja atau sebelum lulus sudah bekerja nih? Nah, kemarin saya sebelum lulus sudah bekerja memang. Oke. Gitu. Dulu awalnya masuk di perusahaan apa Pak? Yang Bapak awal pertama masuk nih? Pertama banget itu saya di asuransi, perusahaan asuransi. Oh, perusahaan asuransi. General Insurance. General. Nama PT-nya boleh? Kalau sekarang tuh CAP. Oh, General. Oh, jadi banyak ya, tadi kan ada ratusan ya Pak perusahaan asuransi ya Pak. Nah, sebenarnya ini kalau lulusan asuransi nih ya, apakah di perusahaan asuransi cuma jadi marketing kah tempatnya, atau sebenarnya ada banyak posisi atau job desk lain nggak sih di perusahaan asuransi itu? Biasanya kalau lulusan sekolah asuransi apa ya, itu kebanyakan memang betul, kebanyakan memang mereka sebagai marketing. Karena gimana kita deliver apa itu produk asuransi ke masyarakat luas, di mana mereka tuh kita berpikir bahwa mereka belum mengerti asuransi. Cuman selain daripada posisi marketing, kebanyakan juga sebagai underwriter atau bagian teknik gitu kan ya, atau juga sebagai manajemen risiko surveyornya. Gitu. Ada lagi nggak posisi lain yang biasa diisi oleh lulusan asuransi, misalnya kalau di asuransi kan ada istilahnya klaim ya atau apa gitu? Iya, ada termasuk klaim sih Pak, karena kan klaim itu ibaratnya kayak pengaplikasian dari polis yang dibeli anak nasabah gitu kan. Jadi sebenarnya di perusahaan asuransi, lulusan asuransi ya tentu sangat terpakai lah ya Pak, dengan banyak sekali peluang yang ada saat ini ya. Betul Pak. Nah, kalau berarti sudah kurang lebih hampir 10 tahun atau 20 tahun lulus ya? Iya. 10 tahun ya? 10 tahun lulus. Nah, produk apa saja nih yang pernah Mas Fadil handle atau kerjakan gitu? Iya, untuk kalau produk apa saja yang pernah di-handle, mungkin paling banyak pasti ya di Indonesia kayak asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan tuh yang kayak buat mobil, motor gitu ya? Iya, mobil, motor gitu, atau bahkan untuk truk atau apapun gitu ya. Terus kedua ada asuransi kebakaran,
untuk rumah tinggal atau untuk bangunan-bangunan pabrik gitu. Selain kebakaran ada properti oris, ada asuransi pengiriman barang atau bisa dibilang marine cargo. Sejenis dengan itu ada marine hull gitu kan, asuransi kerangka kapal. Selain itu juga pernah juga saya handle untuk asuransi cash in transit. Itu pengiriman sejumlah dana dari tempat ke tempat lain seperti itu, Pak. Oke, Mas Fadil, tadi saya tertarik tuh sama salah satu produknya tuh asuransi pengiriman atau asuransi kargo ya. Mungkin nanti Mas Fadil bisa jelaskan untuk asuransi kargo, terus belinya di mana gitu ya Mas Fadil. Oke, silakan Mas Fadil. Halo semuanya. Ngomong-ngomong masalah pendidikan asuransi, menarik juga ya kalau kita bahas teori yang kita pelajari ketika kuliah itu diterapkan secara langsung ketika kita sudah terjun di industri. Contohnya seperti asuransi marine cargo atau asuransi pengiriman barang. Dulu, waktu saya di kuliah, saya belajar bagaimana asuransi marine cargo itu bekerja. Saya pikir awalnya hanya untuk pengiriman yang bersifat ekspor-impor aja, seperti dari Indonesia ke luar negeri atau dari luar negeri ke Indonesia. Tapi ternyata ketika saya sudah terjun di industri, sekarang banyak loh UMKM atau pelaku usaha medium yang sudah menggunakan asuransi marine cargo ini. Kalau memang betul, ketika pengiriman itu hanya di dalam negeri, contoh dari Jakarta ke Bandung atau dari Jakarta ke Surabaya, itu tetap ada resikonya loh. Nah, buat kamu yang kepingin tahu lebih dalam mengenai asuransi marine cargo, yuk dengan tindakan yang praktis dulu. Salah satunya lewat Sentana Broker. Sentana Broker saat ini telah membantu nasabah-nasabahnya dalam memahami dan memilih asuransi pengiriman barang yang sesuai dengan kebutuhan. Info lengkapnya kamu bisa cek di kolom deskripsi dari video ini ya. Siapa tahu bisa jadi bahan skripsi atau malah jadi solusi untuk bisnis kamu. Terima kasih. Oke, balik lagi nih ke Pak Robidi nih Pak. Pak Robidi, kalau kolaborasi nih Pak antara Sentana Broker atau kita punya produk Sentana Podcast nih Pak, Sentana Academy Podcast dengan STMA Trisakti, kira-kira kolaborasi apa yang Pak kita bisa bangun nih Pak? Iya Mas Fahri, saya kira ini sungguh sangat bagus ya inisiatif yang podcast Sentana ini, saya apresiasi karena memang harus ada saling kolaborasi ya, saling mendukung antara dunia praktisi dan akademisi. Jadi betul, paling tidak kan kebutuhan info-info tentang pendidikan asuransi bisa melalui podcast ini. Dan tentunya karena Sentana juga perusahaan broker, tentunya kami juga memfasilitasi untuk tenaga kerjanya kan, tenaga kerja dari STMA bisa disalurkan di Sentana ini. Jadi lebih kepada termasuk pengembangan SDM-nya dari Sentana, bisa juga ikut pelatihan di LPMA kan. Betul. Termasuk sertifikasinya nanti. Pokoknya pasti ada hubungan yang sangat positif ya, sangat kolaboratif, dan kita prinsipnya siap bekerja sama untuk kedepannya antara Sentana Academy dan STMA Trisakti. Berarti kan tadi ada soal rekrutmen, soal pelatihan ya yang bisa kita lakukan ya Pak. Termasuk soal podcast ini dong ya. Terima kasih banyak nih Pak sudah mau jadi narasumber. Oke. Nah, Mas Fadil, saya balik lagi terakhir nih ke Mas Fadil. Kalau harapan Mas Fadil nih Mas terhadap sekolah tinggi asuransi yang ada di Indonesia nih, kira-kira apa sebagai alumni nih Mas Fadil punya pesan atau yang mau disampaikan ya Mas? Ya, baik. Pesan saya untuk sekolah-sekolah tinggi asuransi di Indonesia, Pak, pertama adalah bagaimana membuat program suatu sekolah tinggi untuk di bidang asuransi khususnya. Jadi biar kualitas sekolahnya lebih baik, terus lulusannya lebih profesional gitu ya, misalnya gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mas Fadil. Nah, teman-teman jangan lupa subscribe, like, and komen kita mau punya tema apa lagi gitu ya. Dan Sentana Academy juga punya program khusus buat teman-teman yang masih bingung buat apakah mau beli asuransi atau tidak. Terus saya punya polis, ini bagaimana menggunakannya. Kita sediakan program konsultasi gratis untuk polis dan klaim teman-teman. Jadi kalian bisa follow
IG kita di Sentana Academy Podcast. Nah, Pak Robi di terakhir nih Pak. Siap. Boleh nggak silakan nih Bapak mau promosi buat SMA Trisakti, terus cara daftarnya gimana, sampai tanggal berapa gitu ya Pak? Betul. Atau boleh di-spill kira-kira biayanya bersaing nggak sih Pak? Jangan-jangan karena ini sekolah khusus gitu ya, dan masih sedikit peluangnya besar, harganya wow gitu kan? Betul. Gimana? Silakan nih Pak. Baik, terima kasih Mas Fahri. Ya, tadi yang kita apresiasi ya terkait dengan podcast ini kan Sentana Academy membantu sekali dalam rangka promo juga untuk pendidikan asuransi tentunya bagi SMA. Jadi terima kasih atas undangannya, dan kepada halayak ya pemirsa, silakan untuk pendidikan formalnya bisa ditempuh di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Ada program Diploma 3, ada program Sarjana, program Pasca Sarjana S2, ada program reguler dan program beasiswa juga Pak. Kita pada program beasiswa. Oh, ada beasiswanya juga ya Pak. Kita ada kuota KIP juga ada. KIP itu Kartu Indonesia Pintar. Oh, kartu Indonesia Pintar. Iya. Atau kalau orang-orang yang udah sebenarnya udah pernah kuliah nih, atau yang sudah bekerja, pengen banting setir atau pengen pindah ke industri asuransi, itu ada nggak Pak tempatnya di SMA Pak? Betul. Jadi kita ada namanya program lintas jalur Pak. Lintas jalur. Yang dari D3 ke S1, dari SMA ke D3 ke S1 tuh ada. Makanya terkait dengan Pak Fahri juga kan bisa like stripe-nya dari Sentana Academy. Silakan teman-teman juga bisa follow di Instagram SMA Trisakti. Oh, ada ya, namanya SMA Trisakti ya. Jangan lupa di follow. Kemudian di Facebooknya juga ada ya, di medsos kita main lah. Di medsos ada, nanti bisa anak-anak muda sekarang kan Gen Z ini kan sangat familiar ya dengan dunia digital. Jadi silakan bisa di promo di linknya mengenai biaya standar lah Pak. Kita walaupun tanda kutip Trisakti, tapi tidak semahal yang Trikasih umumnya. Tetap bisa dijangkau lah biayanya. Terjangkau. Kalau boleh tahu nih Pak, boleh tahu aja biar spill ya Pak buat masyarakat umum. Semesterannya tuh kalau boleh dikira-kira apakah di atas 5, di bawah 5, atau range-nya berapa nih kira-kira yang perlu disiapkan dana pendidikan di SMA Trisakti Pak? Betul, terima kasih. Jadi untuk biaya pendidikan kita per semester, kebetulan ini sekarang sedang rekrut mahasiswa baru nih Pak. Semester ganjil. Semester ganjil. Untuk tahun akademik 2005-2006. 2025-2026. Yang mulainya tuh di awal September. Oh, kuliahnya 2005. Di awal September. Jadi sekarang silakan masih sedang proses pendaftaran nih. Iya. Mungkin bisa linknya nanti ditaruh sini ya, di bawah sini biar ada nanti linknya lengkap nanti. Nanti untuk informasi pendaftaran, syarat dan sebagainya itu lengkap semua tuh nanti di situ di linknya ada. Dan untuk tadi yang biaya untuk standar SMA, SMK ke sarjana itu kisaran normalnya kan sekitar ya 10 jutaan lah Pak untuk yang 10 satu semester Pak. Yang D3 kalau sarjana sekitar 14 jutaan. 14 juta. Terjangkau banget teman-teman. Ini udah standar kalau teman-teman cek kampus-kampus lain juga rata-rata bisa jadi di atas itu. Apalagi magister manajemen juga di angka antara 12 sampai 14 juta. Untuk magister hanya 12 sampai 14 juta. Waduh, mantap banget. Dan ada program khusus untuk yang oleh teman-teman, ada yang anggota asosiasi Pialang Apari. Kita ada sama Apari, pada kerjasama dengan Apari. Kerjasama sama Apari dan AUI. Jadi kalau misalnya calon mahasiswanya dari Apari atau AUI, ini ada harga khusus Pak. Ada harga khusus nanti. Oke, silakan lah kalau misalnya nanti lebih jelasnya bisa menghubungi saya atau bisa ke SMA Trisakti. Biasanya per tahun Bapak bisa cetak mahasiswa barunya tuh berapa banyak Pak? Ya total targetnya kalau misalnya udah running selama ini antara 150 sampai 160. Oh, siap. Tahun akademik. Jadi 150 sampai 160 kursi doang nih teman-teman. Iya. Makanya buruan daftar ya kan ke SMA Trisakti, dan lulusannya peluang kerjanya masih luas. Betul. Tadi sudah ada 2 contohnya sudah langsung bekerja ya Pak, belum lulus ya Pak. Sudah. Jadi ini cocok banget buat teman-teman. Satu lagi Pak, silakan Pak. LPMA-nya. Jadi Ibu Bapak mohon izin, kita tiap tahun nih LPMA setiap mengadakan acara Holiday Gathering Pak.
HRD Gathering. Ini dalam Oke. rangka informasi pengembangan SDM asuransi. Oke. Nah, itu karena training ini terkait dengan ada regulasi baru Pak dari OJK. Ada mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu POJK nomor 34 tahun 2024. Oke. POJK nomor 34 2004 di mana tentang ada kewajiban pengembangan kualitas SDM melalui peningkatan kompetensi dan keahlian melalui program diklat. Oke, jadi ini buat Training, HRD pelatihan. HRD perusahaan asuransi ya, Pak. Ini ada regulasinya nih. Oke. Ada resmi dari POJK nomor 34 tahun 2024. Oke. Nah, Berarti ini buat teman-teman yang kerja di asuransi juga bisa minta nih di Pak ke betul. perusahaannya ya, Pak. Ada Untuk diklat alokasi dana di situ dan itu Oke. diatur resmi regulasi POJK. Jadi teman-teman, Iya. perasuransian di Indonesia itu diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Betul. OJK. Jadi OJK itu tidak hanya mengatur perbankan, tapi juga perusahaan perasuransian. Ya. Betul. Wah, luar biasa banget. Iya. Ini informasinya mantep banget, Pak. Silakan. Apalagi industrinya tadi masih terus berkembang. Betul. Pak, terakhir Ya, siap, banget. siap. Selain STMA Trisakti, Bapak punya saingan nggak sih Pak untuk sekolah tinggi lain Pak kira-kira? Pak, jangan ada lain nggak sih? Pak? Ada ya. Artinya untuk manajemen kan siap, ekonomi kan punya manajemen juga, itu kan masuk juga di asuransi kan, karena asuransi oke. kan juga dari pendidikan non pendidikan yang lain juga bisa masuk. Tapi untuk sekolah khusus asuransi memang sama ini baru ada 2 gitu. Oh, di Indonesia baru ada 2, Pak? Yang khusus Oh, asuransi. siap. Tapi yang pasti kami SMA Trisakti ini dulu namanya Akastri yang berdiri 10 April 2004 sebagai pionir, Pak. Oh, yang pertama yang jadinya, Pak. pertama. Jadi udah untuk terbukti asuransi. banget teman-teman, pasti Betul. experience-nya luar biasa. Lebih dari 30 tahun. 49. 49 tahun ya, Dan Pak. Siap. Pak, alumninya sudah hampir 4.500 4.500 alumni dan tersebar di banyak perusahaan asuransi ya. dan sebagiannya sudah menduduki posisi puncak di industri. Oh, Malah waktu HT Gathering bulan April kemarin itu kita mengadakan acara pemberian penghargaan apresiasi kepada alumni yang saat ini Pak ini menduduki jabatan sebagai dirut. Oh, Kita bukan bicara direktur. Kalau direktur banyak. udah banyak ya Pak? Banyak, makanya untuk dirutnya aja kita ketemu angka kemarin sekitar 23 orang. 23 orang direktur utama. Iya. Itu dari STMA Trisakti. Iya, Wah, menduduki teman. dirut di perusahaan asuransi, broker asuransi dan keagenan. Oh, tapi alumni solid lah ya Pak. Solid. Artinya kan kalau lulus bisa kenal abang-abangnya, kakak-kakaknya Dan gitu ya Pak. ada perkumpulannya kan, kita punya ikatan alumninya. Oh, ada ikatan ada alumni. ikannya, ada Oh. ikannya. Boleh Ada promosi ikannya. dikit Pak, kalau alumni-alumninya, ikatan Iya. alumninya apa nih Pak? Ya baik, untuk ikatan alumni tergabung dalam ikatan alumni Akastri SMA Trisakti. Oh, Kebetulan oke. sekarang ketumnya Pak Wahyu Wardani. Oke. Alumni. Ya Dan- kapan-kapan boleh kita undang lah ya Oh Pak ya. iya, dengan Boleh. sangat ini bagus sekali nih Siap, untuk siap. artinya informasi ini harus bisa nyampe ke yang lain juga, jangan sampai terbatas kan, dan karena peluangnya masih besar dan potensinya bagus dan peluang karirnya juga cukup menjanjikan kan, Oke, dengan beberapa ada yang jadi dirut dan direktur. Oke, Kita baik. silakan Segera daftar segera STMA daftar Trisakti dan gitu ya. kita tunggu untuk partisipasi dari kampus kami. Siap. Oke teman-teman, Ya. kalau mau ada pertanyaan Ya. atau statement atau mau ide judul apa yang mau kita bahas, silakan komen di bawah ini teman-teman. Betul. Jadi terjawab ya, sarjana asuransi emang ada. Wah ternyata udah banyak banget. Betul. Dari tahun 84 udah ada. Gitu. Alumni SMA Trisakti sudah 4.000 lebih. Yes. Dan yang sudah jadi direktur utama saja 23 tadi Iya. ya, Pak. Wah, jadi teman-teman jangan lewatkan yang masih bingung mau kerja ambil industri apa, karena ini kalau di sekolah menengah Pak, ada SMA atau SMP nggak ada nih Pak soalnya pelajaran asuransi nih Pak, Iya. ya kan. Jadi boleh nggak Bapak pesan terakhir lah buat anak muda Iya. yang masih bingung, anak SMA biar tahu atau mau ke asuransi itu gimana Pak? Silakan Pak. Baik, betul Pak Fahri. Malah awal-awal kami di kampus SMA Trisakti atau Astri ini mahasiswa itu banyaknya keluarga asuransi Pak. Kalau nggak anaknya, ponakannya, saudaranya, seputaran itu. Nah sekarang dengan banyak prestasi dari beberapa alumni dan industri asuransi yang kita tahu, sekarang udah terbuka lah untuk yang non keluarga asuransi juga bisa masuk ke asuransi. Oh. Karena awalnya terus terang ya lingkupnya hanya itu aja yang tahu. Jadi kepada teman-teman yang baru lulus SMA, SMK dan sederajat, silakan untuk lebih memahami tentang prospek
peluang karir di asuransi bisa bergabung di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi, dan pada ibu pegawai yang mau mengembangkan karirnya, pengembangan SDM-nya bisa mengikuti pendidikan di LPMA atau Trisakti. Oke, Ya. baik. Terima kasih banyak Pak Siap. Bidi, terima kasih banyak Mas Mas Fadil, Fadil. terima kasih juga, Teman-teman, Fadil. sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and comment di bawah ini YouTube-nya Sentana Podcast Academy, Sentana Academy Podcast ya. Kita insya Allah akan terus mengedukasi, memberikan Ya. manfaat, dan jangan lupa Sentana Academy juga bisa kasih konsultasi gratis buat teman-teman yang punya polis asuransi atau sedang kebingungan nih cara klaim bagaimana. Silakan kontak kita di Instagram kita Sentana Podcast Academy. Oke, itu saja untuk hari ini teman-teman. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Stay tune terus. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fadil.